Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kader ya, tadi janji beberapa jam saya mau menjelaskan kembali tentang tanda kecakapan kader berdasarkan 25 keterampilan dasar di bidang kesehatan. Jadi yang warna ungu ingat apa Bu? Warna ungu itu keterampilan pengelolaan posyandu ya. Jadi kita sebelum bicara ke siklus hidup, kita mengelolanya harus bisa dulu. Makanya ada keterampilan pengelolaan posyandu, di mana itu terdiri dari 4 tanda kecakapan kader. Yang pertama yaitu menjelaskan paket layanan posyandu untuk seluruh siklus hidup. Yang kedua melakukan pencatatan dan pelaporan. Wah sudah hafal lah Bu Kader mah ya. Cuma bedanya di ILP itu dia lebih detail lagi. Tapi gampang lah ya. Pokoknya gampang Ibu Kader mah serba bisa saya yakin. Yang ketiga melakukan kunjungan rumah. Nah ini nanti ada kunjungan rumah nih. Kok ada sih Bu Kader kunjungan rumah? Ini Bu nilai plusnya apa? Jadi supaya kader lebih mengetahui apa sih permasalahan di keluarga binaannya. Nah ini banyak plusnya pokoknya di posyandu ILP ya. Yang keempat yaitu melakukan komunikasi efektif. Ibu ada yang tahu komunikasi efektif apa? Masih ingat nggak? Saji, apa itu saji? Coba isi di kolom komentar ya. Jadi itu kunci keberhasilan komunikasi efektif ya. Lalu kita ke yang biru. Yang biru itu keterampilan bayi dan balita. Nah ini ada 7 tanda kecakapan. Yang pertama, menjelaskan penggunaan buku KIA bagian balita. Wah ini mah udah hafal, Ibu Kader mah udah mainannya nih. Bahkan saya sendiri kalah kayaknya nih pinteran Bu Kader. Ya. Yang kedua, melakukan penyuluhan ASI eksklusif, MPASI kaya protein hewani sesuai umur. Sama ini juga udah mahir kader mas saya yakin. Yang ketiga melakukan penimbangan, pengukuran panjang, tinggi badan dan lingkar kepala serta lengan atas. Ini juga saya yakinlah sudah paham semua ya. Terus yang keempat menjelaskan hasil pengukuran berat dan tinggi badan normal, kurang dan tindak lanjutnya. Yang kelima menjelaskan stimulasi perkembangan, vitamin A dan obat cacing sesuai umur. Ada itu Bu semua di buku KIA. Lalu yang keenam menjelaskan layanan imunisasi rutin. Wah ini masih. Lalu yang ketujuh menjelaskan pemantauan tanda bahaya bayi dan balita. Lah ini juga sudah paham. Itu ada semua di buku KIA Bu. Di buku pink. Makanya Bu buku pinknya dibaca Bu Kader. Jangan sampai ini buku pink masih rapih, masih dikemas. Lecak tuh. Biasanya rajin dibaca. Ya. Lalu kita ke yang merah. Yang merah itu apa? Keterampilan ibu hamil dan menyusui. Ada berapa Bu? Ada 6 tanda kecakapan kader. Yang pertama menjelaskan penggunaan buku KIA bagian ibu hamil dan nifas. Sama ini juga kader udah mahir saya yakin. Yang kedua melakukan penyuluhan isi piringku ibu hamil dan ibu menyusui. Ini juga sama kader mah wah udah makanannya ini. Ibu hamil ibu harus banyak protein hewani misalnya buah dan sayur udah pasti tuh. Yang ketiga menjelaskan pemeriksaan ibu hamil dan ibu nifas. Ini juga sama ada di buku KIA. Lalu yang keempat menjelaskan bahwa ibu hamil perlu memantau berat badan, lingkar lengan, tekanan darah dengan kurva buku KIA. Kurva apa sih Bu? Grafik Bu yang suka ditandai ini di bawah garis merah. Lalu apalagi yang kelima menjelaskan anjuran minum tablet tambah darah setiap hari. Nah ini Ibu Kader sudah mulai nih pandai memberikan penyuluhan. Ibu ini loh fungsi manfaatnya tablet tambah darah. Ibu ini minumnya harus berapa kali sehari. Terus efek sampingnya Bu seperti ini. Terus resikonya kalau tidak minum seperti ini. Wah itu Ibu Kader sudah harus mulai bisa ya. Lalu yang keenam yaitu menjelaskan pemantauan tanda bahaya ibu hamil dan ibu nifas. Sama ini juga ada di buku KIA. Ke yang hijau yaitu keterampilan usia sekolah dan remaja. Nah ini nih plusnya di posyandu ILP ini ya. Biasanya ibu balita, bayi, ibu hamil. Sekarang ada plusnya usia sekolah dan remaja.
Yaitu apa? Ibu kader harus pandai melakukan penyuluhan isi piringku dan aktivitas fisik. Gampang Bu. Ibu penyuluhan, adik-adik, kakak-kakak harus rajin ya makan buah dan sayur. Harus rajin ya olahraga. Seperti itu Bu ya. Lalu yang kedua, menjelaskan program pencegahan anemia, yaitu dengan tablet tambah darah dan screening HB remaja putri. Apa sih Bu Erna screening? Aduh pusing, screening teh Bu, nanti ada formatnya yang dikasih oleh petugas puskes. Ibu tanya-tanya, apakah ada gejala 5L kakak, misalnya gitu ya. Itu yang namanya screening. Lalu yang ketiga, melakukan penyuluhan bahaya merokok dan nafza dan kehamilan remaja. Wah ini mah udah paham, ibu kan sering ngomelin ya, ngomelin anaknya, misalnya ada yang ngerokok ibu omelin. Seperti itu. Kakak misalnya jangan ngerokok, kakak kan masa depan kakak masih panjang nih, gak boleh ngerokok kakak, efek sampingnya ternyata nikotin membuat badan kakak seperti ini. Terus kakak kalau bisa jaga kehormatan kakak, jangan sampai ada seks bebas yang menimbulkan kehamilan belum pada waktunya. Nah, itu jelaskan Bu Kader. Dengan bahasa kita aja, yang penting mudah dipahami. Lalu yang kuning, keterampilan usia dewasa dan lansia. Ada 5 PIN atau 5 tanda kecakapan. Yang pertama, melakukan penyuluhan germas, isi piringku, aktivitas fisik, dan cek kesehatan. Wah ini juga sudah paham lah Ibu Kader kan sering ibu banyak makan buah dan sayur, olahraga, jangan lupa ke posyandu, ke puskesmas untuk cek kesehatan. Seperti itu ya Bu ya. Lalu yang kedua, menjelaskan penyakit terbanyak seperti obesitas, hipertensi, diabetes, stroke, kanker, batuk yang menahun, TBC, diare, kesehatan jiwa, dan geriatri. Ibu jelasin tuh, Nek, penyakit yang terbanyak sekarang kita hipertensi, Nek. Hipertensi apa sih, Nek? Darah tinggi ya, Nek. Darah tinggi apa penyebabnya? Nenek kebanyakan makan garam, kebanyakan makan minyak, kebanyakan apa? Emosi misalnya. Itu jelasin, ya. Lalu yang ketiga, melakukan deteksi dini usia dewasa dan lansia dengan pengukuran lingkar perut, tekanan darah juga, itu untuk mengetahui obesitasnya, terus tekanan darahnya tinggi atau tidak. Jadi dilakukan di posyandu. Lalu yang keempat, melakukan deteksi dini usia dewasa dan lansia dengan kuesioner. Tadi screening tadi ya Bu ya. Jadi ada pertanyaan, Ibu apakah Ibu sering kencing terus, haus terus, lapar terus misalnya gitu ya. Nanti ada pertanyaan, atau batuk yang lebih dari 2 minggu ya. Karena untuk mengetahui apakah dia TBC atau diabetes dan lain-lainnya. Lalu yang kelima, melakukan penyuluhan keluarga berencana atau KB. Oh ini mah kader sudah paham. Nah jadi kader setelah menyimak ini apa sih yang ada di pikiran para kader, para ibu-ibu kader? Pasti gini, aduh saya mah sudah melakukan dah itu mah Bu Erna. Betul, sudah melakukan. Tapi kita asah kembali, kita fokuskan kembali sesuai dengan siklus hidup. Sesuai dengan usia. Oke, itu saja Bu Kader ya. Nanti kita akan lanjut ke materi pemahaman tadi misalnya yang ungu itu kan, bagaimana keterampilan pengelolaan posyandu, kita kupas lagi. Bagaimana pencatatannya. Yang penting ingat bahwa enjoy, insya Allah yang namanya proses pasti kita harus banyak belajar. Tapi saya yakin semua kader hebat pasti bisa. Oke, terima kasih. Salam sehat, jangan lupa like, follow, dan share. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.